Masih semangat Andalas. Kembali lagi di acara Stand Up Comedy Show Metro TV. Kita masih di acara Stand Up Comedy Show Jembatan Berantai. Dan putaran berikutnya gue akan rubah formasinya urutannya. Gue akan mulai dari Rahman Afri. Pertama silakan Rahman Afri. Gue mau lanjutin lagi yang tadi. Ya tadi gue kebelet nyari toilet. Nyari toilet di mall tuh emang susah ya. Kenapa? Mall sekarang tuh gede-gede banget. Kasihan pengunjung. Udah jauh susah kadang suka nyasar. Ini gue takutnya beberapa tahun ke depan itu mall bakalan gede-gede banget dari yang ada sekarang. Gue sih mungkin akan nyumbang ide untuk mempermudah pengunjung nyari toilet. Nanti gue akan keliling bawa toilet portable. Sambil teriak, ayo kakak toiletnya kakak. Terus ada yang manggil, bang toilet dong. Bungkus apa makan sini? Oh, enggak, mau nanya bedanya apa toilet yang biasa sama yang ini? Oh kalau yang ini satu paket langsung dicebokin. Kurang kerjaan gue ya. Ya gue di rumah nih kalau kalau lagi nggak ada kerjaan seneng banget nongkrong di biliar. Gue nggak tahu kenapa emang seneng aja ngeliat orang main biliar gitu. Apalagi yang mainnya itu jago banget. Cuma ada satu orang yang bikin gue greget kalau dia lagi main. Ini kelar mukul itu bolanya dipelototin. Emang anak kecil dipelototin langsung masuk. Udah gitu badannya ikut goyang. Jadi gini, dia mukul nih ya, pelan. Tak. Itu bolanya udah dipelototin gak masuk pakai goyang. Ini kalau emang dipelototin bisa masuk gimana kalau Limbat yang main? Bola udah rapi. Limbat mukul. Dipelototin. Bola yang depan langsung masuk semua tuh. Yang di belakang belum. Masuk. Ini kalau digoyang beneran masuk, itu gimana kalau penyanyi dangdut yang main? Gue yakin dia paling jago. Nggak pakai mukul, penyanyi dangdut berdiri. Diliatin. Masuk semua. Gile, Rahman Afri. Itu gimana bang caranya bang bikin begitu main biliar tuh? Gue mau tuh main sama yang kayak begitu. Selanjutnya nih kita lempar lagi ke Semi. Apa nih yang mau dilempar? Kayaknya Harry. Sorry ke Harry. Yang mau dilempar apa nih? Biliar? Biliar? Oke. Kita sambut Harry Hore. Jadi gue tuh kalau di Jakarta emang hobinya tuh gue hobi main biliar. Ini terbukti dari tangan gue yang bengkak-bengkak ya. Gue main biliar gue sentil. Gue saguin. Jadi kalau itu termasuk hiburan ya. Gue tuh di Jakarta kebetulan rumah gue tuh di daerah selatan Jakarta. Dekat tempat hiburan namanya Ragunan. Sini ada yang pernah ke Ragunan gak? Ini gue kalau boleh jujur ya, gue tuh mungkin salah satunya orang yang masuk Ragunan gak pernah bayar. Karena gue tahu tempat celosannya. Apa ya di sini apa sih? Celosan apa sih namanya? Robos gue tahu. Jadi kayak semacam tembok. Gue naik di tembok. Hup, samping gue macan. Macannya bilang, mas tenang mas, ini kandang ular. Buset, macannya loncat juga ternyata ya. Makanya ini saran kalau ada yang mau masuk Ragunan, gampang kalau mau ngebayar. Bang saya orang dalam, lagi keluar kandang gitu ya. Dan gue tuh saking taunya Ragunan ya. Kadang kan ngeselin orang tuh kan ada baca di taman itu ya. Dilarang melempar makanan ke dalam kandang. Tapi ada aja gitu orang kadang-kadang yang iseng. Ada ngelempar pisang, ada lempar kacang, lempar lembing, ada juga gitu. Dan lu pernah nggak ngasih makan, bukan ngasih makan, ngasih rokok monyet? Gue pernah ya, rokok gue kasih monyet. Dad, itu diambil sama monyetnya, gitu. Monyetnya ngerokok. Bulet-buletin, gitu. Bang kopi atuh bang, itu monyet itu. Gitu aja. Oke Harry, lo udah ngomongin kebun binatang, monyet ngerokok. Sekarang lo mau lempar apa ke Semi? Dia nerin monyetnya bagus tadi. Bagus ya dirinya, natural banget pas meragain monyetnya gitu. Tempat wisata lah. Tempat wisata. Oke, Oke, Semi siap. Notas Limboy.
tempat wisata ya. Ketika kita mengunjungi tempat wisata yang jauh, biasanya kita naik pesawat terbang. Dan kita tuh orang Indonesia ini udah maju, maskapainya bagus, bandaranya bagus, tapi nggak tahu ya, orang Indonesia ini kalau berpergian selalu bawa kardus. Nggak tahu kenapa, orang kaya bisa beli koper, bawanya kardus. Gue pernah ke Australia, biasanya kan kalau nunggu bagasi kita lihat yang lewat kan, ada tas bagus, ada merek LV, tas lagi lewat. Ini di Australia ada kardus. Ini ada orang Indonesia nih kayaknya di sini. Kardusnya Indomie. Ya. Iya ini, mie sedap. Oke. Itu orang Indonesia ini. Makanya gue mendukung program presiden yang baru ini revolusi mental. Karena mental Indonesia ini harus direvolusi. Nggak usah yang aneh-aneh, mulai dari hal sederhana aja. Mulai tadi kardus, ya kan? Mulai dari orang Indonesia kalau pergi ke WC jongkok, ke WC yang duduk, dia jongkok. Gue pernah lihat nih di WC duduk itu, ada bekas sepatu. Pasti dia jongkok kan di situ. Nggak mungkin sepatunya ditaruh aja gitu kan. Gue marah, soalnya gue nggak bisa jongkok di situ gitu kan. Harus direvolusi secara mental. Apalagi yang harus direvolusi secara mental, ibu-ibu yang suka nyela antrian di prasmanan. Lu tau nggak? Di Jakarta banyak tuh. Kalau prasmanan, ibu-ibu tuh nggak mau ngantri. Ya suka nyerobos antrian. Itu harus direvolusi secara mental. Gue pernah tuh lagi ngantri di prasmanan. Di belakang ada 2 orang ibu-ibu lagi ngobrol. Gue lengah dikit, ibu-ibunya udah di depan gue. Bisa teleport. Ini ibu-ibu Star Trek nih jangan-jangan ya. Harus direvolusi secara mental ya ibu-ibu juga ya. Dan kalau bicara soal tempat hiburan juga atau wisata, gue ingat jadi anak gue, kalau untuk mencapai kebahagiaan biasanya kita ajak anak kita ke tempat wisata. Gue ajak tempat wisata waktu itu Dufan, lu tahu Dufan kan di sini? Dufan itu gue kasih tahu lu ya, sekarang masuknya 250.000 per orang, belum termasuk masuk Ancol. Jadi gue tuh keluarga kecil punya istri 1 karena gue gak boleh poligami ya. Karena gue Kristen ya, walaupun kalau selingkuh boleh. Karena ada bilik pengakuan dosa setelah itu ya. Jadi waktu itu gue dengan istri dan 2 anak, berarti gue berempat, 250.000 kali 4, 1 juta, belum termasuk parkir mobil dan sebagainya, 1 juta lu masuk Ancol dan Dufan doang. 3 langkah gue masuk Dufan, anak gue nangis pengen pulang. Kurang ajar sih kampret. Aku gak seneng di sini, aku pengen dengan teman-teman kamu, aku gak seneng. Sini. Ini bukan masalah lu bro. Gue udah keluar 1 juta, lu nangis, nyonyet lo. Kita di sini sampai malam, peduli amat, lu jangan nangis ya. Iya pak, mau lapor ke Seto lapor. Ya silakan diteruskan. Semi cerita soal WC jongkok, WC duduk. Masih mending Sam, kalau ada WC duduk orang jongkok. Yang bahaya itu kalau di Priuk, WC jongkok orang duduk. Lu ya? Iya, bleberan di sini masalahnya. Ya, sekarang lu mau lempar apa nih? WC. Oke, langsung disambut oleh pakar WC, Rahman Afri. WC, nih gua kasih tau ya sama lu semua nih, kalau mau menggunakan toilet, lu harus bisa bedain mana toilet basah, mana toilet kering. Kalau ada kloset jongkok, ember, gayung, itu lu masuk toilet basah. Kalau ada kloset duduk, tisu, sama air yang mancur-mancur, itu lu masuk toilet kering. Nah kalau ada kloset jongkok, kloset duduk, tisu, wastafel, keramik, itu lu masuk toko bangunan. Ya, gue juga pernah jadi pengawas cleaning service. Nih anak buah gue nih ngeselin banget kalau kerja, banyak gaya, namanya tongkilan. Dia tuh kalau lagi datang rajin ya, itu rajin banget. Jadi waktu dia bersihin kaca di luar, itu gue lihat dari dalam. Jadi waktu dia kerja nih, setiap dia bersihin kacanya, dilihat lagi, dia bersihin, dilihat lagi. Enggak, gue kan ngelihat dari dalam nih ya. Jadi orang yang lewat itu saking beningnya sampai nabrak. Bukan ditolong malah diliatin. Gue panggil, Tong sini. Mau nyamperin gue, nabrak kaca juga. Gue mau melin gak tega, gue gak tolongin. Gue liatin aja, gue bersihin. Nih ya, gue kasih tahu nih. Orang-orang Padang nih kalau ketemu artis suka Nora ya. Gue ketemu Luna Maya, itu gue cuekin. Malah dia negor gue. Bang, toilet sebelah mana bang?
Toilet, tapi emang gua bingung sih kalau ngelihat toilet di mall ya. Sekarang tuh udah serba canggih toilet di mall. Kalau misalnya toilet cowok kita berdiri, selesai pipis, itu kita nggak perlu pencet. Kita minggir baru airnya keluar. Nah ini kan repot ya. Kalau misalnya gua udah mau cebok, dia belum keluar, akhirnya gue sentil kan. Ini kalau 10 hari dalam seminggu gua ke mall, gue sentil melulu itu bengkak lama-lama ya. Jadi lu mau lempar apa nih? Cleaning service katanya dia. Cleaning service? Oke, Harry Hore, cleaning service. Tuh, tepuk tangan lagi dong. Tadi Bang Rahman kesel sama cleaning service. Kalau gue nih kesel sama tukang koran di daerah gue. Kenapa gue kesel? Karena kalau dia dagang koran, pakai sepeda, itu koran dilempar. Kan sombong banget ya. Dilempar gitu. Bayangin kalau ini tukang gas. Bawa-bawa gas. Bang, tangkap bang. Jalan meledak. Buar. Itu tuh. Kayaknya kurang hiburan lagi. Gue pengen balas Ragunan lagi gitu ya. Jadi ini saking gue sering ke Ragunannya, itu gue tahu lokasi-lokasi di mana tuh tempat orang pacaran. Ini mungkin yang buat mau berwisata ke Ragunan nih buat referensi ya. Di mana tuh tempat orang pacaran itu. Satu di kandang burung kasuari. Di kandang macan ada. Sama di kandang jerapah. Jadi tuh di kandang jerapah itu kayak ada hutan gitu. Hutan, gue pernah karena waktu itu gue pernah nyari biji karet. Nyari biji karet, set. Gue gak sengaja ngeliat celana orang. Gue celananya, gue ngeliat ke jerapah nih gak mungkin celana jerapah nih gak mungkin nih. Ini pasti celana orang nih pasti ini kan. Kan gue penasaran ya, besoknya gue cari lagi kan. Gue intip nih mana, jadi kayak ada gubuk gitu, gubuk set. Gue tonton, set celana nyangkut. Wah baju nyangkut. Orangnya nyangkut, nah itu tuh gitu tuh. Terus kalau ngomongin Ragunan juga gue tuh kadang suka ngasih makan hewan. Gue seneng tuh, kayak tadi monyet itu kan. Paling suka tuh gue ngasih makan jerapah. Tahu kan jerapah? Kan tinggi banget jerapah ya, tinggi. Kasih daun. Set. Terus pala dia nyamperin tuh palanya tuh. Set. Nyamperin ke kita, terus dia ngomong, bang lu ngeliat celana gue enggak gitu. Oke Harry, tepuk tangan dong buat Harry. Lo kalau sering di Ragunan pasti sering ngeliat orang pacaran di taman ya? Ya. Gue tuh paling sebel kalau di taman orang pacaran tuh yang suap-suapan. Suap-suapan yang pas sudah deket, terus pura-pura gak kena. Ya sering gitu deh. Suapinnya sama kudanil lagi Iya, ya. itu gue sebel banget tuh kayaknya gue pengen ngambil sendok, mana sini yang gak kena gitu. Sebel gitu. Oke, sekarang terakhir ke Semi, lu mau lempar apa nih? Ragunan. Ragunan masih. Ragunan ya? Ragunan. Oke, Kebun binatang. Ragunan. Semi, Ragunan. Ya, manusia tuh sombong. Makanya dia seneng pergi ke kebun binatang untuk melihat makhluk lain yang dia merasa gua lebih tinggi dari makhluk itu. Mungkin di dunia paralel sana kita ada di kebun binatang dan monyet ngeliatin kita dalam sangkar ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan orang memang sombong, terutama mahasiswa. Sombong kan? Barang pertama apakah lo masuk ke kampus, barang pertama apa yang lo beli? Kondom? Bukan ya, itu SMP biasanya beli. Pertama kali masuk kampus yang dibeli semua mahasiswa adalah stiker. Stiker kampus untuk ditempel di mobil, betul kan? Sombong loh, ya kan? Kalau masuk ke Universitas Indonesia ditempel di mobil, Universitas Indonesia. Yang masuk UNAN ditempel di mobil, Universitas Andalas. Yang masuk Universitas Bung Hatta, biasanya nggak ditempel ya. Ngecengin kampus lain loh ya. Kalau bicara soal liburan tadi, gue jadi ingat anak gue juga yang 6 tahun. Gue tuh sepertinya dengan anak gue itu seperti berlaku sebagai temannya. Gue sering main tinju-tinjuan sama anak gue. Dan gue rasa tuh gue pernah ninju beneran, dia sakit beneran gitu. Dan dia pura-pura nggak nangis, mungkin takut dibilang cengeng sama gue. Tapi pernah suatu kali gue tinju beneran terus dia nangis gitu. Gue tahu itu sakit beneran, dia bukan cengeng. Tapi gue bilang, cengeng lo gitu ya. Makanya istri gue bilang ke gue bahwa dia punya 3 orang anak, ya anak gue ada 2 dan gue salah satu anaknya yang ketiga katanya. Karena gue kelakuannya kayak anak-anak gitu. Dan anak gue ini, nah ini ya, anak gue ini menurut gue yang 6 tahun ini cerdas. Nah ini orang Indonesia, tidak bisa membedakan cerdas dan banyak referensi. Anak bisa bahasa Inggris, itu cuman belajar bahasa Inggris, bukan cerdas. Anak bisa hafal menteri-menteri, itu cuman menghafal, itu cuman banyak referensi. Yang cerdas adalah ketika lu mengeluarkan hipotesa dan pendapat sendiri. Anak gue sudah melakukan itu.
Suatu hari gua jemput dia, ya, pakai mobil, gua nyetir di depan, anak gua minta duduk di belakang, gua dijadiin supir. Kurang ajar lu ya. Suruh duduk ke depan nggak mau, aku butuh sendiri ya. Gue. Dia mikir aja kan. Sampai rumah dia diam, mikir. Kenapa kamu mikir, Dek? Menurut aku kita ini alien, Pak. Wah. Iya, menurut makhluk Mars kita ini alien. Menurut kita makhluk Mars alien. Kenapa seperti itu? Menurut orang Malaysia kita bangsa asing. Menurut kita Malaysia bangsa asing. Wah, keren juga pendapat lu. Iya. Dan itu keluar dari 6 tahun, badannya kecil kayak Jokowi. Wah, mudah-mudahan lu jadi presiden nanti ya. Dan gue tuh suka lupa, gue sedang ngomong sama anak 6 tahun. Kadang-kadang gue kalau nonton TV suka protes sendiri. Ah, ini gak benar, koruptor gak benar, gak benar. Dia bilang, Pak, kok Bapak nonton TV sambil marah-marah? Iya, itu koruptor, nyuri barang, nyuri uang kita. Kenapa? Dia nyuri ATM Papa. Oh enggak, lu gak ngerti ya? Jadi menurut dia, apakah di yang TV itu gak ada yang benar, Pak? Ya, mungkin saja di pemerintahan kita yang bobrok ini ada orang-orang benar, sayang. Ini gue lagi ngomong sama 6 tahun, ngomong politik gue ya. Seperti di Kurawa cerita Mahabharata, sayang. Ada, itu kan adalah kumpulan-kumpulan orang nggak benar. Tapi di tengah-tengah Kurawa itu ada orang-orang benar. Di situ ada Resi Dorna, di situ ada Adipati Karna, di situ ada Bisma. Oh, jadi Bisma udah pindah dari Smash ke Kurawa ya, Pak? Gue sedang ngomong sama anak 6 tahun, oke, sorry. Terus gue buka detik.com, dibilang Ahok adalah kutu loncat yang pindah-pindah partai. Pak, dia kan gak ngerti metafor kan. Kutu loncat itu apa? Ini adalah maksudnya berita yang mencoba mendiskreditkan Ahok. Mendiskreditkan itu apa, Pak? Oh ya, mencoba untuk membuat Ahok terlihat buruk. Kutu loncat itu kan melihat buruk. Padahal yang loncat-loncat itu bukan hanya kutu, nak. Yang loncat-loncat itu bisa juga kanguru. Oh, jadi Ahok itu dari Australia, Pak. Oke, gue sedang ngomong dengan 6 tahun, sekian, nama gue Semi. Oke, itu dia Jembatan Berantai. Beri tepuk tangan untuk Harry Hore, Rahman Afri dan Semi Not a Slim Boy. Sekarang gue minta kalian berdiri semua di depan. Dan untuk segmen khusus ini akan diberikan hadiah kepada pemenangnya. Itu berhak foto bersama rektor dari Universitas Andalas. Tepuk tangan dulu untuk rektor Universitas Andalas. Kalau misalnya dia belum ada di sini, nanti kita fotonya nanti. Ya. Yang penting kita akan tentukan dulu siapa yang paling banyak dapat tepuk tangan. Siapa yang dukung Harry Hore? Oke, sekitar 150 orang. Banyak. Rahman Afri. Oke, banyak juga. Dan yang terakhir, Semi Not a Slim Boy. Oke, dengan begitu kita putuskan. Enggak, kayaknya dia ngelihat kayaknya lebih pas foto sama rektor tuh lo gitu. Jadi berasa kayak teman sepergaulan. Enggak, gue mau gantiin rektornya habis ini. Oke, dengan selesainya acara malam ini maka selesai juga acara Stand Up Comedy Metro TV. Dan jangan lupa saksikan terus Stand Up Comedy Metro TV. Terima kasih Universitas Andalas. Selamat malam.